Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi selanjutnya pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah tentang program belajar dari rumah yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tanah Grogot. Program belajar dari rumah yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tanah Grogot ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan surat pada tanggal 3 Juli 2020 nomor B-4-PSD.4-7-4-2020 tentang kebijakan belajar di rumah pada tahun ajaran 2020-2021. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir merupakan tindak lanjut dari Edaran Sekjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah di masa tanggap darurat COVID-19. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020-2021 di masa tanggap darurat COVID-19. Demi kelancaran pelaksanaan program belajar dari rumah di Kabupaten Pasir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan beberapa pedoman tentang pelaksanaan BDR ini. Yang pertama adalah sekolah menetapkan model pembelajaran dari rumah. SMP Negeri 2 Tanah Grogot dalam melaksanakan program BDR ini memilih sistem kombinasi, yaitu melaksanakan pembelajaran secara online atau dalam jaringan atau daring. Kemudian juga menggunakan pembelajaran luring atau luar jaringan. Pembelajaran daring atau online ini digunakan oleh siswa yang memiliki fasilitas, yaitu Android atau laptop dan memiliki jaringan internet. Sementara model luring atau luar jaringan kami berikan kepada siswa yang tidak memiliki fasilitas Android ataupun fasilitas internet. Bagaimana pola pelaksanaan BDR dengan sistem daring di SMP Negeri 2 Tanah Grogot? Dalam rapat Dewan Guru yang dilaksanakan di awal tahun ajaran baru beberapa waktu yang lalu, kami memilih untuk melaksanakan BDR dengan sistem daring ini, yaitu dengan menggunakan Google Classroom. Jadi nanti siswa akan kami input dalam satu kelas, yaitu Google Classroom. Jadi sistem BDR ini berbeda sekali dengan sistem yang pernah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu di awal-awal masa pandemik virus corona. Kalau dulu cenderung BDR ini menjadi pemberian tugas di rumah. Nah, pada program BDR tahun pembelajaran 2020-2021 ini, guru diharapkan memberikan pembelajaran, diharapkan memberikan bimbingan kepada siswa, di samping juga memberikan tugas-tugas harian. Kebijakan selanjutnya yang diatur dalam edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir adalah bagaimana penggunaan alokasi waktu dalam pembelajaran dalam BDR ini. Jadi BDR ini untuk alokasi waktu pembelajaran atau struktur kurikulumnya tidak berbeda dengan hari normal. Artinya siswa akan belajar 38 jam dalam satu pekan. Namun yang dikurangi adalah durasinya. Jika dulu 1 jam pelajaran itu 40 menit, maka dalam pelaksanaan program belajar dari rumah ini 1 jam pelajarannya hanya 20 menit. Nah, bagaimana pelaksanaannya di SMP 2? Nah, di sekolah kita ini sesuai jadwal yang telah disusun, program BDR ini akan dimulai pada pukul 7.30 sampai pukul 11.00. Nah, ini termasuk dengan waktu istirahat untuk siswa, yaitu 2 kali 10 menit. Nah, kemudian
dalam pembelajaran BDR ini juga kami tidak hanya menargetkan pencapaian atau menuntaskan kurikulum. Karena kami dari SMP Negeri 2 juga akan memberikan materi life skill. Ini kami berikan di akhir pekan, yaitu setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Kami berikan ini mengapa? Karena untuk mengatasi kebosanan atau kejenuhan dari diri siswa. Selanjutnya, bagaimana peran siswa sebagai pelaku dalam program BDR ini? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh siswa dalam melaksanakan BDR ini. Yang pertama adalah menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu berupa buku, alat tulis, ataupun yang lainnya. Kalau dulu kalau kita hari normal sekolah, biasanya disiapkan pada malam hari. Ya demikian juga dalam program BDR ini. Jadi apabila keesokan harinya kita akan melaksanakan belajar dari rumah, maka malam sebelumnya siswa harus sudah mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam menjalankan BDR ini. Yang kedua adalah memastikan dapat berkomunikasi dengan baik dengan Bapak Ibu gurunya. Jadi untuk media komunikasi di sekolah kita sudah menyiapkan grup WA. Jadi para siswa bisa maksimal menggunakan grup ini untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan gurunya di sekolah. Yang ketiga, mengajak orang tua untuk mendukung proses BDR ini. Jadi jalin komunikasi yang baik antara siswa dan orang tua, sehingga program BDR ini tidak menimbulkan masalah di rumah. Yang keempat, menyiapkan tempat yang nyaman. Ya, meskipun kalian belajarnya di rumah, supaya terasa nyaman, supaya tidak membosankan, hendaklah tempat yang dipilih dalam melaksanakan BDR ini adalah tempat yang nyaman. Bisa di kamar atau di ruang belajar khusus ya. Kemudian yang kelima adalah memahami jadwal pelajaran. Nah, nanti kalian setelah mengikuti PLS ini akan dibagikan jadwal pelajaran. Jadi harapannya adalah kalian benar-benar memahami, mencermati tentang jadwal pelajaran yang telah disusun. Jangan sampai nanti salah jadwal, salah buku yang disiapkan. Dan tentunya ini akan mengganggu kenyamanan kalian dalam melaksanakan program BDR. Kemudian yang keenam adalah aktif dalam diskusi dengan guru. Nah, kalau nanti pembelajarannya melalui Google Classroom, tentunya ini membuka ruang bagi kalian untuk melakukan diskusi. Nah, selain diskusi dalam Google Classroom, kalian juga bisa memanfaatkan grup WA. Manfaatkan grup WA ini untuk berdiskusi dengan gurunya. Baik itu selama dalam jam BDR dari pukul 7.30 sampai pukul 11.00. Diskusi ini juga bisa dilakukan pada saat kalian menghadapi kesulitan belajar di rumah. Ya. Kemudian yang ketujuh, menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Kalau memang juga perlu bantuan orang tua, bisa meminta bantuan orang tua. Yang ke-8 adalah mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran. Nah, karena setiap pembelajaran baik itu di Google Classroom ataupun nanti menggunakan WA, setelah proses belajar itu kalian akan diberikan PR atau diberikan tugas. Nah, kerjakan tugas itu dengan baik. Nah, tugas ini bisa kalian diskusikan dengan teman dalam grup atau bisa juga meminta bantuan dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tua. Nah, jangan tugasnya dianggap sepele. Ditumpuk tugasnya. Jadi akhirnya nanti begitu tugas yang tertumpuk, ini juga akan menyulitkan kalian sendiri. Yang ke-9 adalah menyampaikan ke guru atau ke orang tua jika mengalami kesulitan belajar dalam BDR ini. Jadi jangan diam. Ketika kalian ada kesulitan, ada permasalahan dalam program BDR ini, kalian bisa menelpon atau chat pribadi dengan gurunya, atau didiskusikan di grup WA kelas bersama wali kelas, atau bisa berdiskusi dalam Google Classroom.
berkaitan dengan kesulitan-kesulitan kalian hadapi dalam BDR, ya. Jadi jangan diam, jangan disimpan permasalahan yang kalian alami dalam proses BDR ini. Jadi bisa dimanfaatkan fasilitas yang ada untuk memperlancar program BDR. Yang terakhir yang kalian lakukan adalah menuliskan rencana kegiatan sesudah kalian belajar setiap hari. Jadi setiap kalian akhiri pembelajaran pada pukul 11, kalian rencanakan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Misalnya mengerjakan PR, mengerjakan tugas secara individu, direncanakan kapan dikumpulkan tugasnya itu. Karena kalau tanpa direncanakan dengan baik, maka tugas itu akan menumpuk. Akhirnya apa? Kalau sudah menumpuk, akhirnya kalian tidak memilih, tidak mengumpulkan. Akhirnya kalian tidak mampu lagi konsentrasi untuk menghadapi pelajaran selanjutnya. Jadi anak-anakku yang Bapak banggakan, mari kita laksanakan program BDR ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kami di sekolah akan bertanggung jawab dengan tugas kami, yaitu sebagai kepala sekolah dan dewan guru, untuk memberikan pembelajaran, untuk memberikan materi dari rumah. Sementara kalian sebagai siswa, kalian punya tanggung jawab. 10 tanggung jawab tadi, di antaranya adalah kalau Bapak rangkum menjadi satu adalah tanggung jawab kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan sering berdiskusi dengan guru apabila kalian mengalami kesulitan dalam belajar. Anak-anakku, selamat belajar, selamat berdiskusi dengan temannya. Di masa pandemik ini, Bapak pesan, karena kita sudah melaksanakan program belajar dari rumah, maka sudah seyogianya kalian harus di rumah saja. Adapun kalian harus keluar rumah, maka jangan lupa mengenakan masker dengan cara yang tepat. Kemudian seringlah melakukan gerakan cuci tangan. Jaga jarak jika berada di kerumunan. Ya, jaga jarak jika berada di kerumunan. Selalu melaksanakan pola hidup sehat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari paparan virus COVID-19 ini. Anak-anakku, demikian yang Bapak sampaikan berkaitan dengan kebijakan program belajar dari rumah dari Dinas Pendidikan dan dari SMP Negeri 2 Tanah Grogot. Selamat belajar, semoga sukses, semoga dapat meraih masa depan yang gemilang. Sekian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.